Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat tarawih yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti sedetik pun untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat yang paling tinggi sesuai dengan doa kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Allah sudah penuhi. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat berangkaikan tasbih tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita. Beliau telah membawa ajaran yang benar yang akan mengajak kita supaya kita nanti dengan ajaran beliau kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Setiap bulan suci Ramadan, semua penceramah mengingatkan kita tentang ayat ini, yang intinya adalah bahwa perintah puasa bukan hanya diwajibkan bagi umat Muhammad, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah diwajibkan untuk berpuasa. Apa yang membedakan umat Muhammad dengan umat sebelumnya? Yang membedakan, kalau mereka sekedar diwajibkan, tapi kita selain kita diwajibkan, kita juga diberi padilah-padilah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yang tujuannya la'allakum tattaqun, untuk supaya kita masuk ke dalam golongan bertakwa. Nah, pertanyaannya, apa fadilah dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, dalam hadis disebutkan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kebahagiaan dan dua kenikmatan. Yang pertama adalah farhatun indal infitar, atau farhatun indal fitrah, kebahagiaan, kenikmatan ketika dia berbuka. Jadi saya tanya Bapak Ibu, adakah yang mengalahkan nikmatnya ketika kita berbuka? Tidak ada yang mengalahkan. Nikmat sekali ketika masuk berbuka, pasti nikmat, karena memang Allah janjikan orang yang berbuka pasti diberikan kenikmatan yang tertinggi di dalamnya. Kalau ada yang mengatakan saya biasa-biasa saja, tidak merasakan nikmat ketika berbuka, berarti ini orang, kalau dia tidak rasakan nikmat, pasti dia tidak berpuasa. Pasti tidak berpuasa. Dan boleh dibandingkan dan boleh dicek. Kita lapar sekali, baru kita dapat makanan, bandingkan nikmatnya ketika kita berpuasa berbuka, pasti berbeda. Apa yang membedakan? Karena ada berkat di dalamnya. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, kenikmatan, kebahagiaan
bagi orang yang berpuasa itu adalah nanti bisa berjumpa dengan Allah, liqa rabbih. Kenapa liqa rabbih? Di dalam hadis disebutkan, hadis lain, kullu amalin ibnu Adam lahu, semua amal perbuatannya ibnu Adam itu miliknya, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan kepada orang yang berpuasa. Jadi artinya kalau Allah yang bawakan hasil jerih payah kita dari puasa kita, berarti kita berjumpa langsung dengan Allah, karena tidak melalui malaikat, Allah sendiri. Dan nikmat yang tertinggi di atas segala-galanya nikmat, yaitu berjumpa langsung dengan Allah nanti di surga. Karena malaikat pun tidak mampu berjumpa dengan Allah secara langsung. Contohnya ketika Nabi Muhammad bermi'raj, cahayanya malaikat tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, diantar, Muhammad saya antar engkau sampai di sini. Kenapa? Karena cahayaku tidak mampu menembus cahaya Nabi Muhammad. Mohon maaf, menembus cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kenapa malaikat yang tidak pernah melanggar perintah Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan, tidak bisa menembus zatnya Allah? Apa yang membedakan dengan manusia? Kenapa manusia umatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat? Kalau malaikat itu Bapak Ibu, kalau diperintah dia suruh sujud, mulai lahir sampai kiamat dia sujud terus, tidak pernah melanggar. La yaksunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi coba manusia disuruh sholat saja, semua pikirannya kemana-mana. Baru 10 menit, 20 menit sholat sudah sakit semua pinggang, banyak mengeluh. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia memiliki nafsu. Jadi kalau hamba Allah itu dalam sholatnya 5 waktu dia khusyuk, mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir, takbirnya, rukuknya, sujudnya, karena ada ini malaikat diciptakan khusus bertakbir saja sampai dia hari kiamat. Rukuk pun begitu, sujud pun begitu. Jadi kemuliaan seorang hamba yang sholat kepada Allah, mulai takbir sampai rakaat terakhir, dia ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terhitung semua gerakannya seperti ibadahnya malaikat mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Itu hitung nilai ibadahnya. Kenapa dihitung seperti itu? Karena malaikat dia tidak memiliki nafsu. Kalau dia khusyuk wajar, karena tidak ada nafsunya. Tapi kalau manusia mampu menahan nafsunya, melaksanakan sholat kepada Allah maupun ibadah-ibadah lain, maka ibadahnya, nilai ibadahnya itu mengalahkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia secara zat nanti mampu menembus dan berjumpa langsung dengan Allah yang tidak bisa, kemuliaan tidak diberikan kepada malaikat. Salah satu ibadah yang mampu menembus Allah itu adalah puasanya. Allah bilang, kenapa? Aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Hadis mengatakan, li'annahu yada'u syahwatahu wa ta'amuhu lil ibadah. Karena kemampuan hambaku menahan syahwatnya, menahan daripada lapar, menahan daripada haus, menahan daripada berhubungan suami istri, nafsunya dia tahan karena dia cinta kepadaku, karena dia menghambakan diri kepadaku. Sehingga aku hitung ibadahnya ini tidak pernah kuberikan kepada makhluk lain kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah fadilah warasah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad dan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Saking hebatnya Bapak Ibu, Nabi Musa dulu itu meminta untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Dikabulkan oleh Allah, baru percikan cahayanya dia sudah pingsan, tidak mampu. Sedangkan Nabi Muhammad waktu bermi'raj, secara akal Nabi Musa dia tanya, Muhammad, kembali lagi engkau ke Allah. Tidak mungkin ini umatmu bisa melaksanakan ini 50 rakaat. Kenapa Nabi Musa menyuruh bolak-balik? Karena Nabi Musa merasakan cahaya Allah yang dibawa oleh Muhammad, karena Nabi Muhammad telah berjumpa dengan Allah. Baru dia cahayanya ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi cahayanya Allah yang melebur ke dalam cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan melebur ke setiap perbuatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi Muhammad yang melaksanakan semua syariat-syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya Allah juga akan melebur kepada orang yang melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heran kalau orang yang berwudu bercahaya. Jangan heran kalau orang yang sholat bercahaya. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang dia lakukan, yang dia ikuti perbuatannya Nabi Muhammad, cahayanya juga Allah akan masuk kepada orang yang melakukan syariat itu. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu fadilah. Jadi kalau umat Islam diberikan fadilah-fadilah asalnya. Baca Quran saja satu huruf kata Nabi, kullu amalin ibnu Adama lahul hasanati asyru amsalihah ila sab'ami'atin di'fin. 10 satu kali satu huruf dia baca Quran dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat satu huruf baca Quran kalau masuk bulan suci Ramadan. Tapi Allah ingin melihat keimanan kita. Apakah ketika dia membaca Quran itu dia tujuannya hanya ingin mendapatkan pahala? Itu boleh. Nanti saya kalau baca Quran satu huruf saja bisa sampai 700 kali lipat. Kalau satu juz berapa? Kalau misalnya 2 juz, kalau 3 juz, berapa kali-kalinya tuh pahala yang saya dapatkan? Tapi bagi orang yang beriman bukan sekedar itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu adalah supaya dia bisa terpecik dengan melakukan ini ibadah, cahayanya Allah bisa masuk bersatu ke dalam dirinya. Sehingga apa yang dia rasakan? Ketika dia membaca Quran, nikmat yang dia rasa. Tadi tanda-tanda cahayanya Allah masuk kepada hamba yang beriman, yang disebut halawatul iman, manisnya iman itu. Ketika dia melakukan ibadah, nikmat dia rasa. Baca Quran, dia nikmat. Sholat nyaman, memberi sedekah senang hatinya, berinfak senang. Ketika dia bantu orang, muncul rasa senang di dalam hatinya, ketenangan di dalam hatinya. Tapi ketika dia melakukan sholat, dia baca Quran, dia mengikuti kajian kitab, apapun yang diperintahkan Allah, muncul rasa tidak tenang, tidak nyaman, berarti ibadah itu tidak diikuti oleh cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya, dia rasakan nikmat, tidak rasa dia capek. Dia tidak rasa. Jangan heran
Kalau Abu Bakar bin Khattab, dia infakkan semua hartanya tanpa dia sisa. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk agama Allah dan Rasul? Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya beribadah. Itulah yang kita kejar, itulah yang kita harapkan. Jadi selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan semua syariatmu itu menjadi kenikmatan ketika saya melaksanakan. Karena itu nanti yang dinilai oleh Allah itu di dalam hati. Allah ketahuan itu. Saya tidak tahu, kita yang tidak tahu, oh ini mengeluh apa tidak tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Oh ini sholat, ini dipuji. Oh ini berpuasa, dia mengeluh. Oh dia mengaji, dia mengeluh. Dia belajar, dia mengeluh. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Kalau kita sudah tidak mengeluh ketika beribadah, berarti kita sudah berhasil dididik oleh Rasulullah dan Allah. Contoh, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah mengajarkan semua ilmu kepada Adam, tanda bahwa Adam ini betul-betul ilmunya sudah meresap di dalam hatinya, harus dibuktikan dengan dia mengamalkan semua ilmu yang dia pelajari dari Allah. Salah satu buktinya, dia harus diuji dulu. Disuruh Adam dan Hawa untuk masuk ke dalam surga, tapi dikasih aturan, jangan engkau pegang pohon khuldi ini. Jangan kau pegang khuldi ini. Dia tahu bahwa ketika melanggar perintah Allah, maka dia harus dikeluarkan dari surga. Dia tahu itu ilmunya, dia tahu nanti kalau saya melanggar ini perintah Allah, pasti diusir dari surga. Nabi Adam mampu melewati, dia bisa tergoda dengan istrinya. Sehingga apa? Ketika diuji, dia tidak berhasil. Allah bahwa ini Adam harus diproses dulu, diuji dulu. Maka dia diturunkan ke bumi, karena bumi adalah tempat ujiannya umat manusia. Baru diuji dunia, dia berhasil, baru kembali lagi ke surga. Jadi kita, umat manusia ini, pasti nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujiannya? Bagaimana caranya syariat ini kita mampu pertahankan, jaga diri kita untuk senantiasa menjaga apa yang diperintah oleh Allah, termasuk puasa kita ini. Itulah makna puasa, menahan syahwat. Itulah jihad yang tertinggi. Dan itu saja dipelajari. Kalau kita mampu melawan diri kita, maka semua kita mampu kita kerjakan. Dan itulah ujian kita. Agama ini hanya aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui nabinya. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kita, untuk bagaimana caranya bisa menekan hawa nafsu kita. Misalnya puasa. Puasa ini tujuannya untuk menekan hawa nafsu kita, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti dengan puasa dia bisa menahan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang ini dan itu sebagainya, diuji. Allah ingin lihat apa nanti ketika Anda berpuasa, kuat menahannya. Ketika nanti diperintah seperti ini, kuat menahannya. Kalau itu yang kita sanggup melakukan, maka hadis menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita mampu melaksanakan puasa dengan sempurna, maka kita akan lahir menjadi hamba yang suci. Kalau kebetulan mungkin selesai puasa kita, berhasil kita puasa tarawih, bangun di malam, berpuasa dan lain sebagainya, berhasil kita lewati karena kemampuan kita menahan nafsu kita meninggal, maka kita menjadi orang yang suci.
Suci inilah yang dapat mengantarkan kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Itu doa kita. Mudah-mudahan ibadah saya kerjakan ini dapat mengantarkan saya mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, supaya semua dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita nanti sholat tarawih, karena sholat tarawih itu termasuk di dalam hadis man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berdoa di dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dengan nanti saya melaksanakan tarawih ini saya bisa mampu khusyuk dan menjadi penyebab Engkau mengampuni dosa-dosa saya, dan menjadi penyebab karena sholat tarawih saya ini bisa mengantarkan saya mengikuti Nabi Muhammad dan berjumpa langsung denganmu nanti di akhirat. Dan kita harus meminta kepada Allah. Begitu juga dengan kita berpuasa, ya Allah, mudah-mudahan minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan puasa ini saya bisa sampai dengan tanpa mengeluh dan bisa menjadi wasilah Engkau ampuni dosa saya yang dulu. Karena kita yakin mulai kita lahir sampai sekarang pasti kita punya dosa. Kesempatan kita mudah-mudahan dengan semua pahala yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini menjadi bentuk dosa-dosa kita diampuni, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya tetap nanti suci, bersih nanti sampai saya meninggal. Selalu kita berdoa seperti itu dengan harapan farhatul yang kita dapatkan, yaitu liqa'i rabbih. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu kita menjaga ibadah kita, menjaga ketakwaan kita, karena semua amalan-amalan yang kita lakukan ini di bulan suci Ramadan untuk mencapai ketakwaan, menjaga diri kita supaya kita mampu mempertahankan diri untuk tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak membaca Quran, mari kita berbanyak bersedekah, mari kita banyak berzikir, mari kita banyak merenung, mari kita banyak introspeksi diri, mari kita banyak bermuhasabah. Mudah-mudahan dengan semua amal kita di bulan suci Ramadan mampu mengantarkan kita menjadi fitrah, menjadi suci, hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu